Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, hari ini kita mulai belajar kembali, belajar tematik. Nah, kalau kemarin kita belajar tematiknya tentang kenampakan alam, dan hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks lisan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca, mendengar atau menyimak ya, anak-anak dapat menentukan ide pokok dari paragraf yang diberikan dengan rasa tanggung jawab, teliti. Sebelumnya, apakah ada anak-anak Bu Guru yang masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan dari penulis ya, yang biasanya dapat kita temukan di kalimat utama pada suatu teks. Sekarang kita akan membahas tentang menemukan dan menentukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Contohnya, teks percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh seseorang. Misalnya kalau kita biasa sekolah, Bu Guru membacakan suatu teks dan kalian mendengar dengan seksama. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama yaitu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak Bu Guru mendengar dengan sungguh-sungguh dengan seksama ya. Kemudian yang B, mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Anak-anak menyiapkan alat tulis, pena atau pensil dan buku tulis untuk mencatat peristiwa apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, setelah kita mendengar, mencatat, barulah kita dapat menentukan kalimat utama, inti pembicaraan, hal apa yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir, menentukan ide pokok yang terdapat kalimat utama pada teks ya. Contohnya, katak sebesar ayam dari N. Rekang. Warga Dusun Gora, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enkerang, Sulawesi Selatan menemukan 9 ekor katak dengan ukuran raksasa sebesar ayam. Warga menangkap katak yang dalam bahasa lokal disebut todan. Itu di kebun sawah pinggiran sungai dan Tewa. Kita tangkap 9 ekor, 2 ekor yang paling besar beratnya 1,5 kg dan panjang 50 cm. Sedangkan sisanya berukuran sedang, kata Darussalam warga yang ikut menangkap katak tersebut. Nah, yang sudah diberi garis berwarna biru itu merupakan kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya yaitu tempat penemuan katak. Mengapa ide pokoknya tempat penemuan katak? Karena pada kalimat utama atau kalimat pertama itu ya menyatakan tentang lokasi atau tempat ditemukannya kata. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, kalian silakan buka buku Bu Pena halaman 235 ya. Kalian tentukan ide pokok dalam teks tersebut, namun hanya paragraf pertama. Itulah pembelajaran kita hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.